Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ungkapan ini bukan sekadar rangkaian kata-kata kosong, melainkan sebuah kebenaran mendalam yang menggambarkan panggilan spiritual yang langka, istimewa, dan penuh makna. Jika Anda sedang membaca tulisan ini, percayalah, ini bukanlah kebetulan belaka. Dalam perjalanan seorang yang terpilih, tidak ada kejadian yang terjadi secara acak. Anda mungkin telah merasakan sejak kecil bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, sebuah dorongan batin yang kuat, sebuah beban tanggung jawab yang tidak dimiliki orang lain di sekitar Anda. Mungkin Anda pernah merasa asing di tengah keramaian, seolah-olah dunia ini bukan tempat yang sepenuhnya cocok untuk Anda. Mungkin Anda pernah bermimpi tentang tujuan besar, merasakan panggilan untuk membawa perubahan, atau memiliki intuisi yang sulit dijelaskan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang terdekat dengan Anda. Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda adalah salah satu dari jiwa-jiwa langka yang memiliki misi ilahi di bumi ini. Sebuah panggilan untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan, untuk membawa kebaikan, kebijaksanaan, dan harmoni ke dunia yang seringkali penuh dengan kekacauan, ketidakseimbangan, dan kebingungan. Di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan tradisi spiritual dan budaya, panggilan sebagai orang terpilih terasa sangat nyata, mendalam, dan penuh resonansi. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan hubungan harmonis dengan alam serta leluhur. Bayangkan seorang petani di desa terpencil di Bali bernama Aimed, yang setiap pagi mempersembahkan canang sari di pura kecil di tepi sawahnya. Ia merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, sebuah energi yang membimbing langkahnya dalam menjalani hidup. Ia mungkin tidak menyebut dirinya orang terpilih, tetapi intuisinya yang tajam, kepekaannya terhadap alam, dan kemampuannya untuk membawa kedamaian bagi komunitasnya adalah tanda-tanda panggilan spiritual yang istimewa. Ia mungkin hanya seorang petani sederhana, tetapi dalam tindakan kecilnya seperti membantu tetangga saat musim panen, atau memberikan nasihat bijak di banjar, ia memenuhi misi ilahi tanpa disadari. Seperti Aimed, Anda juga merasakan panggilan yang serupa. Meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin sebagai seorang guru yang menginspirasi generasi muda, seorang seniman yang menyebarkan keindahan melalui karya, seorang tabib yang menyembuhkan dengan kebijaksanaan, atau bahkan seseorang yang diam-diam membawa perubahan positif dalam keluarga atau lingkungan Anda. Tulisan ini ditujukan khusus untuk Anda, jiwa-jiwa yang telah dipisahkan, untuk menjalankan tugas suci Indonesia dengan keragaman budayanya yang luar biasa. Dari tradisi Jawa yang kaya akan filosofi seperti Sangkan Paraning Dumadi hingga ritual adat di Papua yang penuh makna, menawarkan konteks yang unik untuk memahami perjalanan Anda sebagai orang terpilih. Dalam budaya kita sering mendengar cerita tentang tokoh-tokoh spiritual seperti para wali songo di Jawa, dukun di Kalimantan, pendeta di Bali, atau tetua adat di Toraja, yang menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan panggilan mereka. Mereka adalah contoh nyata bahwa menjadi orang terpilih bukanlah hal yang mudah, tetapi juga merupakan anugerah yang luar biasa. Sebuah tanggung jawab untuk membawa cahaya di tengah dunia yang sering kali gelap, penuh dengan konflik, dan dipenuhi oleh ilusi. Sebagai orang terpilih, Anda membawa cahaya yang tidak dimiliki semua orang. Cahaya ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Dalam konteks budaya Indonesia, cahaya ini bisa diibaratkan seperti pelita yang menyala di tengah malam gelap di sebuah kampung terpencil di Nusa Tenggara Timur. Pelita itu menerangi jalan bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan harapan dan arah
di tengah kegelapan. Namun, pelita itu juga rentan angin dapat memadamkannya. Serangga dapat mengelilinginya. Dan ada pula mereka yang tidak menghargai cahayanya. Mungkin karena mereka merasa terancam atau tidak memahami keberadaannya. Begitu pula dengan Anda. Orang-orang di sekitar Anda mungkin merasakan keistimewaan Anda. Meskipun mereka tidak selalu memahaminya, ada yang tertarik pada cahaya Anda karena mereka ingin belajar, merasakan kehangatan, atau terinspirasi. Namun, ada pula yang merasa terancam oleh kehadiran Anda, atau bahkan ingin memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Bayangkan seorang tabib di Sumatera Barat bernama Pak Jamal, yang dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan ramuan tradisional dan doa. Setiap hari, puluhan orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun untuk menemukan kedamaian batin. Pak Jamal memiliki karisma yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Tetapi ia juga sering menghadapi kecemburuan dari beberapa warga desa yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Beberapa di antara mereka menyebarkan gosip bahwa ramuannya tidak efektif atau bahwa ia menggunakan ilmu yang tidak halal. Tantangan ini adalah bagian dari perjalanan seorang yang terpilih. Dan itulah mengapa melindungi diri secara spiritual adalah hal yang sangat penting. Seperti pelita di kampung terpencil, Anda harus menjaga nyala api. Anda tetap menyala, melindungi diri dari angin kecemburuan, ilusi duniawi, dan energi negatif yang dapat melemahkan Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata skala dan dunia gaib niskala. Filosofi Jawa, misalnya, mengajarkan konsep Sangkan Paraning Dumadi yang berbicara tentang asal-usul dan tujuan hidup seseorang. Sebagai orang terpilih, Anda adalah bagian dari keseimbangan ini, membawa harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Tetapi Anda juga harus waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang mungkin mencoba melemahkan Anda, baik dalam bentuk energi negatif, kecemburuan sosial, atau bahkan gangguan spiritual. Bayangkan seorang dalang dalam pertunjukan wayang kulit di Jawa Tengah, bernama Pak Slamet. Ia tidak hanya menceritakan kisah epik Ramayana atau Mahabharata, tetapi juga menjaga bonekanya dengan hati-hati agar tetap utuh dan bermakna. Setiap gerakan boneka, setiap kata yang ia ucapkan, adalah cerminan dari kebijaksanaan dan hubungannya dengan dunia gaib. Ia tahu bahwa ceritanya memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan membimbing penontonnya. Tetapi ia juga harus melindungi dirinya dari energi negatif yang mungkin muncul dari penonton yang skeptis atau iri. Begitu pula dengan Anda. Anda harus menjaga cahaya spiritual Anda agar tetap menyala, melindungi jiwa Anda dari ancaman, dan menjalankan misi Anda dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Tulisan ini akan memandu Anda melalui 7 karunia spiritual yang hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Karunia-karunia ini bukan sekadar bakat biasa, tetapi kemampuan suci yang diberikan oleh alam semesta untuk membantu Anda memenuhi tujuan jiwa Anda. Karunia-karunia ini adalah alat yang akan membimbing Anda dalam perjalanan spiritual Anda, membantu Anda menavigasi dunia yang penuh dengan tantangan, dan memungkinkan Anda untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin, karunia-karunia ini memiliki makna khusus. Karena mereka selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, dan harmoni. Mari kita jelajahi setiap karunia dengan penuh kesadaran,
dan bersama-sama kita akan memahami bagaimana Anda dapat mengenali, memelihara, dan memanfaatkan karunia-karunia ini untuk menjalani misi Anda sebagai orang terpilih. Karunia pertama, kesadaran spiritual, melihat melampaui dunia fisik. Karunia pertama yang dimiliki oleh orang terpilih adalah kesadaran spiritual, sebuah kemampuan luar biasa yang memungkinkan Anda untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dunia fisik. Ini bukan sekadar kemampuan untuk mengamati dengan cermat seperti seorang detektif, tetapi sebuah anugerah mendalam untuk memahami realitas dengan kedalaman yang tidak dimiliki orang lain. Dalam budaya Indonesia, kesadaran spiritual sering dikaitkan dengan cahaya batin atau aura seseorang yang memungkinkan mereka untuk merasakan energi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimet yang merasa gelisah setiap kali ia memasuki hutan tertentu di desanya. Meskipun hutan itu tampak biasa bagi orang lain, hanya pohon-pohon dan semak-semak, Aimet merasakan energi yang tidak seimbang, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin karena tempat itu dianggap angker oleh warga desa. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya secara logis. Tetapi intuisinya begitu kuat sehingga ia memilih untuk menghindari hutan itu. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa seorang warga tersesat di hutan tersebut dan mengalami pengalaman aneh. Ini adalah kesadaran spiritualnya yang bekerja, memungkinkan dia untuk melihat melampaui dunia fisik dan melindungi dirinya dari bahaya. Kesadaran spiritual ini seringkali muncul sejak usia dini. Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya saat itu. Mungkin sebagai anak kecil, Anda pernah merasakan suasana sebuah ruangan sebelum seseorang berbicara, atau Anda bisa merasakan perubahan suasana hati seseorang sebelum mereka mengungkapkannya. Mungkin Anda pernah merasa tidak nyaman di sebuah tempat tanpa alasan yang jelas, atau sebaliknya, merasa tertarik pada suatu lokasi yang terasa penuh kedamaian. Dalam konteks Indonesia, kepekaan ini sering dikaitkan dengan kemampuan untuk merasakan energi gaib atau getaran dari tempat atau orang. Misalnya, seorang dukun di Banten bernama Ibu Siti selalu tahu kapan seorang pasien datang dengan niat yang tidak tulus. Meskipun pasien itu tersenyum dan berbicara dengan sopan, ia tidak memiliki bukti fisik. Tetapi kesadaran spiritualnya memungkinkan dia untuk merasakan niat sejati seseorang, seperti melihat melalui tabir yang menyembunyikan kebenaran. Kesadaran spiritual adalah karunia yang memungkinkan Anda untuk menavigasi dunia dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari rata-rata. Dalam tradisi Jawa, ada konsep eling lan waspada, yang berarti selalu sadar dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki kemampuan ini secara alami, seperti sebuah kompas batin yang selalu menunjukkan arah yang benar. Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional di Yogyakarta, bernama Bu Fatimah, yang merasa ragu untuk bekerja sama dengan seorang mitra bisnis baru. Meskipun tawaran itu tampak menguntungkan harga murah, kontrak yang jelas intuisinya memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Fatimah memilih untuk tidak melanjutkan kerja sama. Dan kemudian ia mengetahui bahwa mitra tersebut terlibat dalam penipuan. Kesadaran spiritualnya melindunginya dari kerugian finansial dan reputasi. Sebuah bukti bahwa karunia ini adalah alat yang kuat untuk membuat keputusan bijaksana. Namun, karunia kesadaran spiritual juga memiliki tantangan yang signifikan. Karena Anda sangat peka terhadap energi di sekitar Anda mungkin merasa kewalahan oleh lingkungan yang negatif atau penuh konflik. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang tempat-tempat angker yang memiliki energi negatif, seperti pasar tertentu pada malam hari, rumah kosong, atau bahkan tempat-tempat suci yang tidak terurus. Sebagai orang terpilih,
Anda lebih peka terhadap energi ini dibandingkan orang lain. Dan ini bisa membuat Anda merasa lelah atau tidak nyaman. Misalnya, seorang seniman di Bandung bernama Rina merasa lelah setiap kali menghadiri pameran seni yang penuh dengan persaingan dan kecemburuan. Ia menyadari bahwa energinya terkuras karena kesadaran spiritualnya menyerap getaran negatif dari lingkungan tersebut, seperti sebuah spons yang menyerap air kotor. Untuk mengatasi ini, Rina mulai melakukan meditasi dan berdoa sebelum menghadiri acara. Sebuah praktik yang membantu menjaga keseimbangan energinya dan melindungi cahaya batinnya. Kesadaran spiritual juga memungkinkan Anda untuk memengaruhi energi di sekitar Anda. Sebuah kemampuan yang sangat berharga dalam budaya Indonesia, di mana harmoni dianggap sebagai nilai utama. Dalam tradisi Bali, ada konsep skala dan niskala, yaitu keseimbangan antara dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Sebagai orang terpilih, kehadiran Anda dapat membawa harmoni ke lingkungan yang kacau, seperti seorang pendeta Hindu yang memimpin upacara di pura dan mengubah suasana menjadi damai. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang selalu mampu menenangkan murid-muridnya yang gelisah hanya dengan kehadirannya. Murid-muridnya merasa damai di dekatnya, meskipun ia tidak melakukan apapun, secara khusus tidak berbicara keras, tidak memberikan perintah tegas. Ini adalah kekuatan kesadaran spiritualnya yang memancarkan energi positif, mengubah suasana di sekitarnya. Seperti sinar matahari yang menerangi ruangan yang gelap, karunia ini membutuhkan tanggung jawab besar, karena Anda tidak bisa mengabaikan apa yang Anda lihat atau rasakan. Jika Anda merasakan energi negatif atau niat buruk, Anda dipanggil untuk bertindak baik dengan melindungi diri sendiri, membantu orang lain, atau menjauh dari situasi yang berbahaya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawadu, yaitu kerendahan hati dalam menggunakan karunia Anda. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membantu warga desa menghindari konflik. Ia tidak membanggakan kemampuannya, tetapi dengan rendah hati menggunakan karunia ini untuk kebaikan bersama, seperti menengahi perselisihan antara dua keluarga atau memberikan nasihat kepada pemuda yang bingung dengan masa depannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menggunakan kesadaran spiritual Anda dengan bijaksana, memastikan bahwa Anda tetap terhubung dengan tujuan ilahi Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang nelayan di Maluku bernama Paulus. Paulus sering merasa ada sesuatu yang memperingatkannya tentang bahaya di laut, meskipun cuaca tampak cerah dan ombak tenang. Suatu hari, ia memutuskan untuk tidak melaut karena intuisinya memberi peringatan yang kuat. Ternyata, hari itu terjadi badai besar yang membahayakan banyak nelayan di wilayahnya. Kesadaran spiritualnya menyelamatkan nyawanya, seperti sebuah mercusuar yang menunjukkan jalan di tengah kabut tebal. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kesadaran spiritual adalah kompas spiritual yang membantu Anda menavigasi dunia dengan kejelasan dan kebijaksanaan. Semakin Anda mempercayai karunia ini, semakin kuat ia menjadi membimbing Anda menuju orang-orang, tempat, dan peluang yang selaras dengan misi Anda. Dalam budaya Batak di Sumatera Utara, ada konsep sahala, yaitu kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang. Seringkali dianggap sebagai anugerah dari leluhur atau Tuhan. Bayangkan seorang tetua adat Batak bernama Pak Togar, yang selalu tahu kapan sebuah upacara adat akan berjalan dengan baik atau tidak, hanya dengan merasakan energi di sekitarnya. Suatu kali, ia menunda sebuah upacara karena merasa ada ketidakseimbangan energi. Meskipun semua persiapan tampak sempurna, ternyata hari itu terjadi hujan lebat yang dapat membahayakan peserta.
Kesadaran spiritualnya memungkinkan dia untuk membuat keputusan bijaksana, melindungi komunitasnya dari bahaya. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa yang memungkinkan Anda untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, kesadaran spiritual sering dikaitkan dengan zikir dan tawakal, yaitu praktik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempercayai bimbingannya. Bayangkan seorang pedagang di Banda Aceh bernama Pak Zainal yang merasa dorongan untuk mengubah strategi bisnisnya. Meskipun semua data menunjukkan bahwa strategi lamanya berhasil, ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ia memilih untuk mempercayai intuisinya. Ternyata, keputusannya membawa kesuksesan besar karena pasar berubah secara tak terduga. Kesadaran spiritualnya adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk melihat melampaui logika dan membuat keputusan yang selaras dengan tujuan ilahi. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk mempercayai karunia ini. Meskipun dunia sering menuntut bukti dan penjelasan logis, kesadaran spiritual juga memiliki dimensi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Surabaya bernama Bu Sari yang selalu tahu kapan anak-anaknya sedang menghadapi masalah. Meskipun mereka tidak mengatakannya, suatu hari ia merasa cemas tentang anak sulungnya yang tampak baik-baik saja di permukaan. Dengan lembut, ia mengajak anaknya berbicara. Dan ternyata anaknya sedang menghadapi tekanan di sekolah. Kesadaran spiritualnya memungkinkan Bu Sari untuk menjadi ibu yang penuh kasih dan mendukung, membantu anaknya melewati masa sulit. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kesadaran spiritual bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang tindakan kecil sehari-hari yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Karunia ini juga membutuhkan latihan untuk dikuasai. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya semedi atau meditasi untuk memperkuat hubungan dengan dunia gaib. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko yang setiap malam meluangkan waktu untuk bermeditasi di bawah pohon beringin di desanya. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan leluhur dan menerima wawasan tentang cara mengelola ladangnya dengan lebih baik. Kesadaran spiritualnya menjadi lebih tajam melalui praktik ini, memungkinkan dia untuk membuat keputusan yang bijaksana dan hidup selaras dengan alam. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus meluangkan waktu untuk praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau refleksi untuk memperkuat karunia kesadaran Anda. Dalam konteks modern Indonesia, kesadaran spiritual juga relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan sosial atau media sosial. Bayangkan seorang pemuda di Jakarta bernama Andi yang merasa kewalahan oleh informasi dan opini di media sosial. Dengan kesadaran spiritualnya, ia mampu membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan. Ia memilih untuk fokus pada tujuan hidupnya dan menghindari drama yang tidak perlu. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kesadaran spiritual adalah alat yang kuat untuk menavigasi dunia modern, membantu Anda tetap fokus pada misi Anda di tengah kekacauan. Karunia kedua, intuisi. Pengetahuan batin Anda. Karunia kedua yang membedakan orang terpilih adalah intuisi, sebuah pengetahuan batin yang jauh lebih mendalam daripada firasat biasa yang dimiliki semua orang. Ini bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi seperti angin, tetapi sebuah kompas batin yang secara konsisten membimbing Anda tanpa memerlukan validasi eksternal atau bukti fisik. Dalam budaya Indonesia, intuisi sering dikaitkan dengan firasat atau petunjuk batin, sebuah anugerah yang dianggap sebagai hadiah dari leluhur atau Tuhan.
Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional di Surabaya bernama Pak Budi yang selalu tahu kapan harus membeli stok barang tertentu tanpa alasan logis yang jelas. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk tidak membeli ikan dari pemasok tertentu. Meskipun harganya sangat murah dan ikannya tampak segar. Tanpa bisa menjelaskan mengapa, ia memilih untuk mempercayai intuisinya. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa ikan dari pemasok tersebut ternyata rusak dan menyebabkan keracunan bagi pelanggan lain. Intuisi Pak Budi menyelamatkan bisnisnya dari kerugian dan menjaga reputasinya sebagai pedagang yang dapat dipercaya. Intuisi Anda sebagai orang terpilih adalah saluran langsung ke kebijaksanaan yang lebih tinggi. Sebuah suara dari alam semesta yang berbicara dalam bahasa yang hanya Anda pahami. Dalam tradisi Jawa, ada konsep sangkan paraning dumadi yang mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki tujuan dan terhubung dengan sumber ilahi. Intuisi Anda adalah bagian dari hubungan ini, memungkinkan Anda untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika atau alasan. Misalnya, seorang wanita di Bali bernama Niketut sering bermimpi tentang peristiwa sebelum terjadi. Suatu malam, ia bermimpi tentang kecelakaan di jalan dekat rumahnya, di mana sebuah motor bertabrakan dengan pohon. Meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi, ia memilih untuk mengambil rute lain ke pasar keesokan harinya. Ternyata, hari itu benar-benar terjadi kecelakaan di jalan tersebut, dan intuisinya menyelamatkannya dari bahaya. Karunia intuisi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada cara jiwa Anda terhubung dengan alam semesta. Beberapa orang terpilih menerima pesan melalui mimpi, seperti Niketut, sementara yang lain merasakan firasat kuat di perut, mendengar suara batin yang lembut, atau bahkan mendapatkan kilasan wawasan yang tiba-tiba. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar cerita tentang orang-orang yang merasa sesuatu sebelum peristiwa besar terjadi, seperti gempa bumi, banjir, atau peristiwa keluarga. Sebagai orang terpilih, intuisi Anda jauh lebih tajam dan konsisten dibandingkan firasat biasa. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal, yang selalu tahu kapan seseorang di desanya membutuhkan bantuan, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk mengunjungi sebuah rumah di ujung desa. Ketika sampai di sana, ia menemukan seorang ibu yang sedang kesulitan merawat anaknya yang sakit. Intuisinya memungkinkan dia untuk menjadi penolong di saat yang tepat, seperti sebuah mercusuar yang menunjukkan jalan di tengah badai. Namun, karunia intuisi juga memiliki tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dunia modern sering mengajarkan kita untuk meragukan perasaan batin kita, menuntut bukti atau penjelasan logis untuk setiap keputusan. Anda mungkin pernah mendengar orang-orang di sekitar Anda berkata, "Mengapa kamu merasa seperti itu? Itu tidak masuk akal." Atau kamu terlalu berpikir. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang merasa tidak nyaman dengan seorang kolega baru di sekolahnya. Meskipun kolega itu tampak ramah, berbicara dengan sopan, dan disukai oleh banyak orang, intuisinya memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia berbagi kekhawatirannya dengan rekan lain, mereka menganggapnya berlebihan, bahkan menuduhnya paranoid. Namun, beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa kolega itu terlibat dalam tindakan tidak jujur yang merugikan sekolah. Intuisi Ibu Maria terbukti benar. Tetapi ia harus belajar untuk mempercayainya meskipun orang lain meragukannya. Seperti seorang pelaut yang mempercayai bintang-bintang untuk navigasi meskipun kabut menutupi langit. Semakin Anda mempercayai intuisi Anda, semakin kuat dan jelas ia menjadi, seperti sebuah alat yang diasah melalui penggunaan berulang. Dalam tradisi Islam di Indonesia,
ada konsep tawadu dan tawakal yang mengajarkan kita untuk rendah hati dan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Intuisi Anda adalah bagian dari bimbingan ilahi ini. Sebuah suara yang membimbing Anda menuju jalur yang benar. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal yang merasa dorongan untuk mengubah strategi bisnisnya. Meskipun semua data menunjukkan bahwa strategi lamanya masih berhasil, ia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Tetapi ia memilih untuk mempercayai intuisinya dan mengambil risiko. Ternyata, keputusannya membawa kesuksesan besar karena pasar berubah secara tak terduga dan strategi barunya selaras dengan perubahan tersebut. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa intuisi adalah alat spiritual yang kuat, tetapi Anda harus belajar untuk mempercayainya meskipun dunia sering menuntut logika dan bukti. Intuisi juga sering membawa Anda pada momen-momen sinkronisitas, ketika segala sesuatu tampak selaras secara sempurna, seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Dalam budaya Bali, sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar, sebuah isyarat dari dewa atau leluhur. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Sari yang merasa dorongan kuat untuk menghadiri sebuah pameran seni kecil di desa tetangga. Ia tidak tahu mengapa, tetapi intuisinya begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk pergi. Di pameran tersebut, ia bertemu dengan seorang kolektor seni internasional yang tertarik pada karyanya. Pertemuan ini membawa peluang besar untuk karirnya, membuktikan bahwa intuisinya adalah panduan yang dapat dipercaya. Sebagai orang terpilih, Anda akan sering mengalami momen-momen seperti ini, di mana alam semesta seolah-olah bekerja untuk mendukung Anda, menempatkan orang-orang dan peluang yang tepat di jalur Anda. Karunia intuisi membutuhkan tanggung jawab yang besar. Anda tidak bisa mengabaikan pesan yang diterima, baik itu peringatan tentang bahaya, panggilan untuk bertindak, atau wawasan tentang masa depan. Dalam tradisi Jawa, ada pepatah, aja sembarangan ngomong. Amarga tembung iku bisa dadi senjata, yang mengingatkan kita bahwa kata-kata dan tindakan kita memiliki konsekuensi. Intuisi Anda adalah panduan, dan Anda harus menghormatinya dengan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan. Bayangkan seorang pemuda di Sumatera Utara bernama Tigor yang merasa dorongan untuk membantu seorang tetangga yang sedang kesulitan. Meskipun tetangga itu tidak meminta bantuan, ketika ia mengikuti intuisinya, ia menemukan bahwa tetangga tersebut sedang menghadapi krisis keuangan. Bantuannya tidak hanya menyelamatkan keluarga tetangga, tetapi juga memperkuat ikatan komunitasnya. Dengan mempercayai dan mengasah karunia ini, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih selaras dengan tujuan ilahi Anda. Dalam budaya Batak, intuisi sering dikaitkan dengan sahala, kekuatan spiritual yang diberikan oleh leluhur. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang merasa firasat kuat tentang konflik di desanya. Meskipun tidak ada tanda-tanda nyata, ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas isu tersebut. Ternyata, intuisinya benar, dan pertemuan itu mencegah konflik yang lebih besar. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa intuisi adalah anugerah yang memungkinkan Anda untuk bertindak sebelum masalah menjadi nyata. Seperti seorang pelancong yang melihat awan gelap di kejauhan dan mempersiapkan diri untuk hujan. Dalam konteks modern Indonesia, intuisi juga relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan pekerjaan atau media sosial. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang merasa dorongan untuk menolak tawaran pekerjaan meskipun gajinya besar. Meskipun semua orang di sekitarnya mendorongnya untuk menerima, intuisinya memberi peringatan bahwa pekerjaan itu tidak selaras dengan nilai-nilainya. Ketika ia menolak,
Ia kemudian menemukan peluang yang lebih baik yang memberinya kepuasan sejati. Intuisi Andi adalah panduan yang membantu dia menavigasi dunia kerja yang kompetitif. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk mempercayai intuisi Anda dalam membuat keputusan. Meskipun dunia menuntut logika, intuisi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Dalam tradisi Islam di Indonesia, banyak orang percaya bahwa intuisi adalah bentuk bimbingan dari Tuhan, sering diterima melalui doa atau zikir. Bayangkan seorang ibu di Aceh, bernama Ibu Fatimah, yang merasa dorongan untuk memeriksa anaknya di tengah malam. Meskipun anaknya tampak tidur nyenyak, ia menemukan bahwa anaknya sedang demam tinggi. Intuisinya menyelamatkan anaknya dari kondisi yang lebih serius. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa intuisi adalah suara ilahi yang membimbing Anda, dan Anda harus mendengarkannya dengan penuh kepercayaan. Karunia ketiga, penyembuhan, kekuatan untuk mengubah energi. Karunia ketiga yang membedakan orang terpilih adalah penyembuhan, sebuah kemampuan luar biasa untuk mengubah energi baik dalam diri Anda sendiri maupun orang lain, membawa keseimbangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam budaya Indonesia, penyembuhan sering dikaitkan dengan dukun, tabib, atau pendeta yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Bayangkan seorang tabib di Banten bernama Pak Jamal, yang dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan ramuan tradisional dan doa. Orang-orang datang kepadanya bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit fisik, seperti demam atau sakit kepala, tetapi juga untuk menemukan kedamaian batin setelah menghadapi trauma atau kesedihan. Pak Jamal memiliki karisma yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya, seolah-olah beban mereka menjadi lebih ringan hanya dengan duduk bersamanya. Ini adalah karunia penyembuhannya yang bekerja, memancarkan energi positif yang mengubah suasana di sekitarnya, seperti sinar matahari yang menghangatkan pagi yang dingin. Karunia penyembuhan tidak selalu tentang menyembuhkan penyakit fisik dengan obat atau ramuan. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara emosional dan spiritual, menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa aman dan didengar. Dalam tradisi Bali, ada konsep nyaga atma, yaitu menjaga jiwa tetap murni dan terlindungi. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa orang-orang merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda, meskipun Anda tidak memberikan saran khusus atau solusi konkret. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang selalu didatangi murid-muridnya untuk berbagi masalah, mulai dari tekanan ujian hingga konflik keluarga. Meskipun Bu Sari hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, murid-muridnya merasa lega dan terinspirasi setelah berbicara dengannya, seolah-olah beban mereka telah diangkat. Ini adalah karunia penyembuhannya yang bekerja, menciptakan ruang aman di mana orang lain dapat melepaskan emosi mereka dan menemukan kejelasan. Karunia penyembuhan seringkali berasal dari empati yang mendalam, sebuah sifat yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia, di mana nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan menjadi pilar kehidupan sosial. Sebagai orang terpilih, Anda tidak hanya memahami penderitaan orang lain, tetapi juga merasakannya seolah-olah itu milik Anda sendiri. Bayangkan seorang ibu di Papua bernama Maria, yang selalu tahu kapan tetangganya sedang sedih. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, ia sering mengunjungi mereka, membawa makanan tradisional seperti papeda, atau hanya mendengarkan cerita mereka dengan penuh kasih sayang. Kehadirannya membuat tetangganya merasa lebih ringan, seolah-olah kesedihan mereka telah diterima dan dipahami. Namun, empati ini juga bisa menjadi tantangan besar, karena Anda mungkin menyerap emosi negatif orang lain, membuat Anda merasa lelah, cemas, atau bahkan kewalahan
seperti sebuah spons yang menyerap air kotor dari lingkungan sekitar. Untuk mengelola karunia penyembuhan ini, Anda harus belajar menetapkan batasan yang sehat. Dalam tradisi Jawa, ada konsep rukun, yaitu hidup harmonis dengan orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Bayangkan seorang seniman di Bandung bernama Rina, yang sering merasa lelah setelah berinteraksi dengan banyak orang di pameran seni. Ia menyadari bahwa ia menyerap emosi negatif mereka, seperti kecemburuan atau stres, yang membuatnya sulit untuk tetap kreatif. Untuk melindungi dirinya, Rina mulai melakukan meditasi sebelum menghadiri acara. Membayangkan dirinya dikelilingi oleh cahaya putih yang melindungi energinya. Ia juga meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di alam, seperti di hutan pinus di Dagu, untuk memulihkan keseimbangan batinnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk melindungi energi Anda dengan praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau menghabiskan waktu di alam, agar karunia penyembuhan Anda tetap menjadi sumber kekuatan, bukan beban. Karunia penyembuhan juga mencakup penyembuhan diri sendiri, sebuah kemampuan yang membuat Anda lebih tangguh dibandingkan orang lain. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang ketahanan batin seseorang, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan dengan cepat. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki kemampuan ini secara alami, seperti sebuah pohon bambu yang lentur namun kuat dalam menghadapi badai. Bayangkan seorang nelayan di Maluku bernama Paulus yang menghadapi kerugian besar karena badai menghancurkan perahunya. Meskipun ia merasa sedih dan putus asa pada awalnya, ia berdoa di tepi pantai dan merenung tentang makna hidupnya. Dalam waktu singkat, ia menemukan kekuatan untuk memulai kembali, membangun perahu baru dengan bantuan komunitasnya. Ini adalah karunia penyembuhan dirinya yang bekerja, memungkinkan dia untuk pulih lebih cepat dari orang lain dan melanjutkan perjalanan hidupnya dengan semangat baru. Karunia penyembuhan membutuhkan tanggung jawab besar, karena Anda tidak bisa menyembuhkan semua orang, dan tidak semua orang siap untuk disembuhkan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawakal, yaitu berserah diri kepada kehendak Tuhan. Anda harus mempercayai bahwa setiap orang memiliki perjalanan penyembuhan mereka sendiri, dan peran Anda adalah menawarkan ruang untuk penyembuhan, bukan memaksanya. Bayangkan seorang pendeta di Flores bernama Pater Yohanes yang sering didatangi warga untuk meminta nasihat. Meskipun ia ingin membantu semua orang, ia belajar bahwa beberapa orang perlu menghadapi penderitaan mereka sendiri sebelum siap menerima penyembuhan. Dengan bijaksana, ia menawarkan doa dan dukungan tanpa memaksa, memungkinkan warga untuk menemukan jalan mereka sendiri. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk menyeimbangkan keinginan untuk membantu dengan kebijaksanaan, untuk membiarkan orang lain menjalani perjalanan mereka. Dalam budaya Bali, penyembuhan sering dikaitkan dengan ritual seperti melukat, di mana seseorang membersihkan diri dengan air suci untuk menghilangkan energi negatif. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Nimade yang merasa lelah setelah menghadiri acara keluarga yang penuh konflik. Ia melakukan melukat di pura dengan air suci dan berdoa untuk memulihkan energinya. Ritual ini tidak hanya menyegarkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya, memungkinkan dia untuk kembali menjadi sumber cahaya bagi keluarganya. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menggunakan praktik serupa, seperti doa, meditasi, atau ritual adat, untuk menjaga karunia penyembuhan Anda tetap kuat. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru seni di Ubud bernama Dewi. Dewi memiliki bakat untuk menciptakan lukisan yang menyentuh hati, dan banyak orang merasa damai saat melihat karyanya. Tanpa disadari, lukisannya menjadi saluran penyembuhan.
membantu orang lain melepaskan emosi yang terpendam. Namun, Dewi juga sering merasa lelah karena menyerap emosi penontonnya. Untuk melindungi dirinya, ia mulai melakukan meditasi setiap pagi di tepi sawah, membayangkan dirinya dikelilingi oleh cahaya pelindung. Dengan cara ini, ia menjaga energinya tetap seimbang dan terus menggunakan karunia penyembuhannya untuk menginspirasi orang lain. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa karunia penyembuhan adalah anugerah yang kuat, tetapi juga membutuhkan perawatan untuk tetap efektif. Karunia keempat, kebijaksanaan spiritual, melihat melalui ilusi. Karunia keempat adalah kebijaksanaan spiritual, sebuah kemampuan luar biasa untuk melihat melalui ilusi dan mengenali kebenaran yang lebih dalam di balik penampilan. Dalam budaya Indonesia, kebijaksanaan sering dikaitkan dengan waspada atau kesadaran terhadap apa yang nyata dan apa yang semu. Sebuah nilai yang sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang tetua adat di Papua bernama Pak Yosua yang selalu tahu kapan seseorang berbohong, meskipun kata-katanya manis dan perilakunya sopan. Suatu hari, seorang tamu dari kota datang ke desanya dengan tawaran bisnis yang tampak menguntungkan janji untuk membangun pasar modern yang akan meningkatkan ekonomi desa. Namun, Pak Yosua merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah firasat yang sulit dijelaskan. Meskipun tamu itu berbicara dengan penuh keyakinan dan menunjukkan dokumen yang meyakinkan, Pak Yosua memilih untuk menunda keputusan. Beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa tamu itu memiliki niat buruk, berencana untuk mengeksploitasi sumber daya desa. Kebijaksanaan spiritual Pak Yosua melindungi komunitasnya dari penipuan, seperti seorang penjaga yang melihat melalui kabut tebal. Kebijaksanaan spiritual memungkinkan Anda untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, baik dalam hubungan, situasi, maupun ajaran spiritual. Dalam tradisi Jawa, ada konsep eling lan waspada yang mengajarkan kita untuk selalu sadar dan berhati-hati terhadap apa yang tersembunyi di balik permukaan. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki kemampuan ini secara alami, seperti sebuah lensa yang memungkinkan Anda melihat dunia dengan kejelasan yang lebih besar. Bayangkan seorang guru di Makassar bernama Pak Arif yang merasa tidak nyaman dengan ajaran spiritual baru yang populer di komunitasnya. Ajaran itu menjanjikan kesuksesan instan dan kebahagiaan melalui meditasi tertentu, dan banyak orang tergoda oleh janji-janji tersebut. Namun, intuisinya memberi peringatan bahwa ajaran itu tidak selaras dengan kebenaran ilahi, melainkan lebih tentang keuntungan finansial bagi pengajarnya. Dengan mempercayai kebijaksanaan spiritualnya, Pak Arif memilih untuk menjauh dan memperingatkan murid-muridnya dengan lembut, membantu mereka menghindari jebakan spiritual. Karunia kebijaksanaan spiritual juga membantu Anda menghindari jebakan spiritual yang sering muncul dalam perjalanan Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang gangguan gaib atau energi negatif yang dapat menyesatkan seseorang. Sebagai orang terpilih, Anda lebih peka terhadap jebakan ini dibandingkan orang lain. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Nimade yang merasa tidak nyaman dengan seorang guru spiritual yang menjanjikan kesuksesan instan melalui ritual berbayar. Meskipun banyak orang di desanya tergoda oleh janji-janji tersebut, Nimed memilih untuk menjauh, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak tulus dalam pendekatan guru tersebut. Beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa guru itu menipu pengikutnya, mengambil uang mereka tanpa memberikan manfaat nyata. Kebijaksanaan spiritual Nimede melindunginya dari penipuan, seperti seorang pelancong yang menghindari jalan berbahaya, berkat peta yang dapat dipercaya. Kebijaksanaan spiritual juga sangat berharga dalam hubungan antar pribadi.
Dalam budaya Indonesia, hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas adalah bagian penting dari kehidupan. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus berhati-hati dalam memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekat Anda. Bayangkan seorang pemuda di Sumatera Utara bernama Tigor yang merasa tidak nyaman dengan seorang teman baru yang tampak ramah dan murah hati. Meskipun teman itu selalu membawa hadiah dan berbicara dengan sopan, intuisinya memberi peringatan bahwa ada motif tersembunyi. Ketika Tigor memilih untuk menjaga jarak, ia kemudian mengetahui bahwa teman tersebut berusaha memanfaatkan kepercayaannya untuk keuntungan pribadi. Dengan kebijaksanaan spiritual, Tigor melindungi dirinya dari hubungan yang berbahaya, seperti seorang pelaut yang menghindari karang tajam di tengah laut. Karunia ini membutuhkan tanggung jawab yang besar. Anda tidak boleh menggunakan kebijaksanaan spiritual untuk menghakimi atau mengutuk orang lain, tetapi untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar Anda dari ilusi dan penipuan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawadhu, yaitu kerendahan hati dalam menggunakan karunia Anda. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang menggunakan kebijaksanaan spiritualnya untuk membantu warga desa membedakan antara ajaran yang benar dan yang menyesatkan. Ia tidak menghakimi mereka yang tergoda oleh ajaran palsu, tetapi dengan lembut membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menggunakan kebijaksanaan spiritual Anda dengan rendah hati, memastikan bahwa Anda tetap selaras dengan tujuan ilahi Anda. Dalam budaya Batak, kebijaksanaan spiritual sering dikaitkan dengan sahala, kekuatan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk melihat kebenaran di balik penampilan. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang merasa firasat tentang konflik di desanya. Meskipun tidak ada tanda-tanda nyata, ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas isu tersebut. Ternyata, intuisinya benar, dan pertemuan itu mencegah konflik yang lebih besar. Kebijaksanaan spiritualnya memungkinkan dia untuk bertindak sebelum masalah menjadi nyata, seperti seorang penjaga yang melihat bahaya dari kejauhan. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa yang memungkinkan Anda untuk melihat melalui ilusi dan membuat keputusan yang bijaksana. Dalam konteks modern Indonesia, kebijaksanaan spiritual sangat penting untuk menavigasi dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang saling bertentangan. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang sering merasa kewalahan oleh tekanan media sosial dan tren spiritual yang muncul. Dengan kebijaksanaan spiritualnya, ia mampu membedakan antara apa yang benar-benar bernilai dan apa yang hanya kebisingan sementara. Ia memilih untuk fokus pada nilai-nilai inti seperti kejujuran dan kebaikan, menghindari jebakan popularitas yang kosong. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan spiritual adalah alat yang kuat untuk tetap fokus pada misi Anda di tengah dunia yang penuh dengan ilusi. Karunia kelima, nubuat, melihat masa depan melalui wawasan ilahi. Karunia kelima adalah nubuat, sebuah kemampuan yang misterius dan mendalam untuk melihat melampaui waktu saat ini dan mendapatkan wawasan tentang peristiwa masa depan. Dalam budaya Indonesia, nubuat sering dikaitkan dengan mimpi, firasat, atau visi yang dianggap sebagai petunjuk dari leluhur atau Tuhan. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal yang sering bermimpi tentang peristiwa sebelum terjadi. Suatu malam, ia bermimpi tentang banjir besar yang akan melanda desanya. Meskipun cuaca tampak cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan, ia memperingatkan warga untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian,
banjir benar-benar terjadi dan warga terselamatkan karena peringatannya. Ini adalah karunia nubuatnya yang bekerja, memungkinkan dia untuk melihat masa depan dan bertindak untuk melindungi komunitasnya. Karunia nubuat sering muncul melalui mimpi, witse, atau firasat tiba-tiba yang datang tanpa peringatan. Dalam tradisi Bali, mimpi dianggap sebagai saluran komunikasi dengan dunia gaib, tempat dewa atau leluhur memberikan petunjuk. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Ni Ketut yang bermimpi tentang kecelakaan di jalan dekat rumahnya, di mana sebuah truk menabrak pohon besar. Meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi, ia memilih untuk mengambil rute lain ke pasar keesokan harinya. Ternyata, hari itu benar-benar terjadi kecelakaan di jalan tersebut, dan intuisinya menyelamatkannya dari bahaya. Karunia nubuatnya adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk melihat sekilas masa depan, seperti seorang pengembara yang melihat cakrawala sebelum orang lain. Namun, karunia nubuat juga memiliki tantangan yang signifikan. Nubuat tidak selalu jelas, dan apa yang Anda lihat mungkin hanya kemungkinan, bukan kepastian. Dalam tradisi Jawa, ada konsep waspada yang mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menafsirkan petunjuk dari alam semesta. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang merasa firasat tentang masalah di sekolahnya, seperti potensi konflik antara murid. Meskipun ia tidak yakin apa yang akan terjadi, ia memilih untuk lebih waspada, mengadakan kegiatan kelompok untuk mempererat hubungan antar murid. Ternyata, tindakannya mencegah konflik yang lebih besar. Dengan mempercayai karunia nubuatnya, ia mampu bertindak dengan bijaksana, seperti seorang kapten kapal yang menyesuaikan arah sebelum badai datang. Karunia nubuat juga membutuhkan tanggung jawab yang besar. Anda tidak boleh menggunakan wawasan ini untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain, tetapi untuk membimbing dan melindungi. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawakal, yaitu berserah diri kepada kehendak Tuhan. Anda harus mempercayai bahwa wawasan Anda diberikan untuk membantu, bukan untuk mengatur. Bayangkan seorang ulama di Aceh, bernama Ustaz Ali, yang menerima firasat tentang bencana alam di desanya. Ia tidak panik, tetapi dengan tenang memperingatkan warga untuk bersiap. Ketika bencana terjadi, warga sudah siap dan banyak nyawa terselamatkan dengan menggunakan karunia nubuatnya dengan bijaksana. Ustaz Ali menjadi saluran kebaikan bagi komunitasnya. Dalam budaya Batak, nubuat sering dikaitkan dengan sahala, kekuatan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk melihat masa depan. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang bermimpi tentang perubahan besar di desanya. Meskipun visinya tidak jelas, ia memilih untuk mengadakan pertemuan dengan warga untuk membahas masa depan desa. Ternyata, visinya terwujud dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang menguntungkan desa. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa karunia nubuat adalah anugerah yang memungkinkan Anda untuk mempersiapkan diri dan orang lain untuk masa depan. Seperti seorang petani yang menanam benih sebelum musim hujan tiba. Dalam konteks modern Indonesia, karunia nubuat juga relevan dalam membuat keputusan penting. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang merasa firasat untuk menolak tawaran pekerjaan meskipun gajinya besar. Meskipun semua orang mendorongnya untuk menerima, intuisinya memberi peringatan bahwa pekerjaan itu tidak selaras dengan nilai-nilainya. Ketika ia menolak, ia kemudian menemukan peluang yang lebih baik yang memberinya kepuasan sejati. Karunia nubuatnya membantu dia menavigasi dunia kerja yang kompetitif, seperti sebuah kompas yang menunjukkan jalan di tengah hutan yang gelap. Karunia keenam, empati, merasakan emosi dan energi orang lain. Karunia keenam
adalah empati. Sebuah kemampuan luar biasa untuk merasakan emosi dan energi orang lain, seolah-olah itu milik Anda sendiri. Dalam budaya Indonesia, empati adalah nilai yang sangat dihargai. Sering dikaitkan dengan gotong royong dan kebersamaan, di mana kita saling mendukung dalam suka dan duka. Bayangkan seorang ibu di Papua bernama Maria, yang selalu tahu kapan tetangganya sedang sedih. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, ia sering mengunjungi mereka, membawa makanan tradisional seperti papeda atau hanya mendengarkan cerita mereka dengan penuh kasih sayang. Kehadirannya membuat tetangganya merasa lebih ringan, seolah-olah kesedihan mereka telah diterima dan dipahami. Ini adalah karunia empatinya yang bekerja, menciptakan hubungan yang mendalam dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti sebuah jembatan yang menghubungkan hati, empati Anda sebagai orang terpilih bukan sekadar memahami perasaan orang lain secara intelektual, tetapi benar-benar merasakannya di dalam hati dan jiwa Anda. Dalam tradisi Bali, ada konsep Nyaga Atma, yaitu menjaga jiwa tetap murni dan terhubung dengan orang lain. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Sari, yang selalu didatangi teman-temannya untuk berbagi masalah, mulai dari kegagalan dalam pekerjaan hingga konflik keluarga. Meskipun Sari hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, teman-temannya merasa lega setelah berbicara dengannya, seolah-olah beban mereka telah diangkat. Empatinya memungkinkan dia untuk menjadi cermin emosional, membantu orang lain memahami dan melepaskan perasaan mereka sendiri. Seperti air yang mengalir membersihkan sungai yang keruh. Namun, karunia empati juga memiliki tantangan yang signifikan. Karena Anda sangat peka terhadap emosi orang lain, Anda mungkin merasa kewalahan atau lelah, terutama ketika berada di sekitar orang-orang yang sedang mengalami penderitaan atau konflik. Dalam budaya Jawa, ada konsep rukun, yaitu hidup harmonis tanpa kehilangan diri sendiri. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Fatimah yang sering merasa lelah setelah mendengarkan keluh kesah murid-muridnya tentang tekanan ujian atau masalah keluarga. Ia menyadari bahwa ia menyerap emosi negatif mereka, membuatnya sulit untuk tetap energik dalam mengajar. Untuk melindungi dirinya, Bu Fatimah mulai melakukan meditasi setiap pagi, membayangkan dirinya dikelilingi oleh cahaya pelindung yang menjaga energinya tetap murni. Ia juga meluangkan waktu untuk berjalan di tepi sungai Kod, merasakan angin sepoi-sepoi dan suara air yang menenangkan. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar menetapkan batasan untuk menjaga keseimbangan energi Anda, agar karunia empati Anda tetap menjadi sumber kekuatan. Karunia empati juga memungkinkan Anda untuk terhubung dengan alam dan makhluk hidup lainnya, sebuah sifat yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Dalam tradisi Toraja, misalnya, orang-orang sering merasa terhubung dengan leluhur dan alam melalui ritual seperti Rambu Solo. Bayangkan seorang petani di Toraja bernama Amos, yang merasa tahu ketika pohon di ladangnya membutuhkan perhatian khusus, seperti penyiraman tambahan atau perlindungan dari hama. Ia juga merasa terhubung dengan kerbau di ladangnya, tahu kapan mereka sedang stres atau sakit. Empatinya memungkinkan dia untuk merawat alam dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin juga merasakan hubungan ini, yang memungkinkan Anda untuk menjadi pelindung alam dan makhluk hidup di sekitar Anda. Karunia empati membutuhkan tanggung jawab yang besar. Anda harus berhati-hati agar tidak membiarkan orang lain bergantung pada Anda secara berlebihan, karena ini dapat menguras energi Anda. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawadu, yaitu kerendahan hati dalam membantu orang lain. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang sering didatangi warga untuk meminta nasihat. Meskipun ia ingin membantu semua orang, ia belajar untuk menetapkan batasan,
memastikan bahwa ia memiliki waktu untuk memulihkan energinya melalui zikir dan doa. Dengan cara ini, ia tetap menjadi sumber inspirasi tanpa kehilangan diri sendiri. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk menyeimbangkan keinginan untuk membantu dengan kebutuhan untuk menjaga energi Anda sendiri. Dalam budaya Bali, empati sering diwujudkan melalui tindakan kecil seperti mempersembahkan canang sari untuk orang lain. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Nimade yang selalu mempersembahkan canang sari untuk tetangganya yang sedang sakit. Meskipun ia tidak bisa menyembuhkan mereka secara langsung, tindakan ini menciptakan energi positif yang membantu tetangganya merasa lebih baik. Empatinya adalah saluran penyembuhan, seperti air suci yang mengalir dari pura. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menggunakan tindakan kecil untuk menyalurkan karunia empati Anda, membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru seni di Ubud. Bernama Dewi. Dewi memiliki bakat untuk menciptakan lukisan yang menyentuh hati, dan banyak orang merasa damai saat melihat karyanya. Tanpa disadari, lukisannya menjadi saluran penyembuhan, membantu orang lain melepaskan emosi yang terpendam, seperti kesedihan atau kerinduan. Namun, Dewi juga sering merasa lelah karena menyerap emosi penontonnya. Untuk melindungi dirinya, ia mulai melakukan meditasi setiap pagi di tepi sawah, membayangkan dirinya dikelilingi oleh cahaya pelindung. Dengan cara ini, ia menjaga energinya tetap seimbang dan terus menggunakan karunia empatinya untuk menginspirasi orang lain. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa karunia empati adalah anugerah yang kuat, tetapi juga membutuhkan perawatan untuk tetap efektif. Karunia ketujuh, hubungan ilahi, akses langsung ke bimbingan spiritual. Karunia ketujuh adalah hubungan ilahi, sebuah koneksi langsung dengan kebijaksanaan dan bimbingan dari alam yang lebih tinggi. Sebuah anugerah yang mungkin merupakan yang paling mendalam dari semua karunia. Dalam budaya Indonesia, hubungan dengan Tuhan atau leluhur sering dianggap sebagai sumber kekuatan, kejelasan, dan perlindungan. Bayangkan seorang warga di Toraja bernama Amos yang berdoa di makam leluhur untuk meminta petunjuk tentang masa depan keluarganya. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, yang memberinya kejelasan tentang langkah yang harus diambil. Suatu malam, ia bermimpi tentang seorang anak kecil yang tersesat, dan keesokan harinya, ia menemukan keponakannya yang hilang di hutan. Ini adalah karunia hubungan ilahinya yang bekerja, seperti sebuah jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia gaib. Hubungan ilahi ini sering muncul melalui intuisi, mimpi, tanda-tanda dari alam semesta, atau bahkan pesan langsung dari roh-roh pelindung. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep zikir dan tawakal yang mengajarkan kita untuk mendengarkan bimbingan Tuhan melalui doa dan refleksi. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal yang sering merasa dipandu untuk membuat keputusan bisnis yang tidak logis, tetapi ternyata benar. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk membantu seorang pelanggan yang kesulitan membayar. Meskipun tidak ada keuntungan langsung, ternyata pelanggan itu menjadi mitra bisnis yang setia, membawa kesuksesan besar bagi Pak Zainal. Hubungan ilahinya adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk melihat melampaui logika dan bertindak sesuai dengan kehendak yang lebih tinggi. Karunia ini juga memungkinkan Anda untuk menjadi saluran kebijaksanaan ilahi bagi orang lain. Sebuah peran yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Dalam tradisi Bali, pendeta sering dianggap sebagai perantara antara manusia dan dewa, memberikan nasihat dan bimbingan yang tampaknya berasal dari alam yang lebih tinggi. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Aimaid
yang sering memberikan nasihat kepada warga desa tanpa tahu dari mana kata-katanya berasal. Ketika seorang warga datang kepadanya dengan masalah keluarga, kata-kata Aimid mengalir secara alami, membawa kedamaian dan kejelasan bagi warga tersebut. Sebagai orang terpilih, Anda juga mungkin menemukan bahwa orang-orang datang kepada Anda untuk meminta nasihat, tertarik pada kebijaksanaan dan cahaya yang Anda bawa. Meskipun Anda tidak selalu tahu mengapa mereka merasa nyaman di dekat Anda, namun karunia hubungan ilahi memiliki tantangan yang signifikan. Karena Anda begitu terhubung dengan alam yang lebih tinggi, Anda mungkin merasa kesepian atau tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar Anda. Dalam budaya Jawa, ada konsep sabar dan nerimo yang mengajarkan kita untuk menerima perjalanan kita dengan hati yang lapang. Meskipun dunia tidak selalu memahami kita, bayangkan seorang biarawati di Sumatera Utara bernama Suster Maria yang sering merasa terisolasi karena pengalamannya yang mendalam dengan Tuhan. Ia menerima visi dan pesan yang sulit dijelaskan kepada orang lain, membuatnya merasa berbeda. Dengan meditasi dan doa, ia belajar untuk menerima perjalanan ini sebagai bagian dari panggilannya, seperti seorang pengembara yang berjalan sendirian di padang gurun, tetapi tahu bahwa ia dipandu oleh bintang-bintang. Karunia ini membutuhkan praktik spiritual yang konsisten untuk diperkuat. Dalam tradisi Islam di Indonesia, banyak orang melakukan salat tahajud untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang bangun tengah malam untuk berdoa dan merenung. Dalam keheningan, ia menerima wawasan tentang cara membantu komunitasnya, seperti membangun sekolah untuk anak-anak miskin. Dengan menjaga hubungan ilahinya melalui doa, ia tetap selaras dengan tujuan ilahi, seperti sebuah sungai yang terus mengalir karena terhubung dengan sumbernya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus meluangkan waktu untuk praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau refleksi, untuk memastikan bahwa hubungan ilahi Anda tetap kuat dan jelas. Dalam budaya Bali, hubungan ilahi sering diwujudkan melalui ritual seperti persembahan canang sari atau meditasi di pura. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimid yang setiap hari mempersembahkan canang sari untuk meminta bimbingan dewa. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk membantu tetangganya yang sedang kesulitan panen. Meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak, ia berbagi hasil panennya. Dan ternyata tetangganya kemudian membantunya dalam situasi sulit. Hubungan ilahinya memungkinkan dia untuk bertindak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, seperti sebuah pelita yang menerangi jalan bagi orang lain. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menggunakan tindakan kecil untuk menyalurkan karunia hubungan ilahi Anda, membawa kebaikan bagi dunia. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria. Ibu Maria sering merasa terhubung dengan Tuhan melalui doa malamnya, di mana ia menerima wawasan tentang cara membantu murid-muridnya. Suatu hari, ia merasa dorongan untuk berbicara dengan seorang murid yang tampak pendiam. Ternyata, murid itu sedang menghadapi masalah keluarga yang serius. Dan percakapan dengan Ibu Maria membantunya menemukan harapan baru. Hubungan ilahi Ibu Maria adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebaikan, seperti sebuah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kebijaksanaan Tuhan. Karunia hubungan ilahi juga memungkinkan Anda untuk mengalami sinkronisitas, momen-momen ketika segala sesuatu tampak selaras secara sempurna. Dalam budaya Indonesia, sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi, yang merasa dorongan untuk menghadiri sebuah pameran seni kecil. Di sana, ia bertemu dengan seorang kolektor yang tertarik pada karyanya.
membawa peluang besar untuk karirnya. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari hubungan ilahinya yang membimbingnya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebagai orang terpilih, Anda akan sering mengalami momen-momen seperti ini, di mana alam semesta seolah-olah bekerja untuk mendukung Anda. Sebagai orang terpilih, Anda telah diberikan 7 karunia spiritual kesadaran, intuisi, penyembuhan, kebijaksanaan, nubuat, empati, dan hubungan ilahi yang merupakan alat suci untuk membantu Anda memenuhi misi Anda di dunia ini. Karunia-karunia ini bukan sekadar bakat biasa, tetapi anugerah ilahi yang diberikan untuk membimbing Anda melalui perjalanan spiritual Anda, membantu Anda menavigasi tantangan dunia, dan memungkinkan Anda untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin seperti benang-benang dalam kain tenun, karunia-karunia ini memiliki makna khusus karena mereka selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, trihita karana, dan tawadu. Setiap karunia membawa tanggung jawab besar. Anda dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia ini dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian. Memastikan bahwa Anda menggunakan karunia-karunia ini untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam budaya Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada komunitas. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk menjadi pelita yang menerangi jalan bagi orang lain, tetapi juga untuk melindungi cahaya Anda agar tetap menyala di tengah tantangan dunia. Dengan memelihara karunia-karunia ini melalui praktik spiritual seperti doa, meditasi, dan refleksi, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih selaras dengan tujuan ilahi Anda. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko yang setiap malam duduk di bawah pohon beringin untuk bermeditasi dan berdoa. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan leluhur dan alam semesta, menerima wawasan tentang cara mengelola ladangnya dengan lebih baik. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk menanam jenis tanaman baru yang tidak biasa di desanya. Meskipun warga lain meragukannya, ia mempercayai intuisinya dan akhirnya berhasil meningkatkan hasil panen desa. Hubungan ilahinya adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk bertindak dengan keberanian dan kebijaksanaan, seperti seorang pelancong yang dipandu oleh bintang di malam yang gelap. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus memelihara hubungan ilahi Anda melalui praktik spiritual yang konsisten, memastikan bahwa Anda tetap terhubung dengan sumber kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam tradisi Batak di Sumatera Utara, hubungan ilahi sering dikaitkan dengan sahala, kekuatan spiritual yang diberikan oleh leluhur atau Tuhan. Bayangkan seorang tetua adat Batak bernama Pak Togar yang merasa terhubung dengan leluhur setiap kali ia memimpin upacara adat. Suatu kali, selama persiapan upacara, ia menerima firasat tentang konflik di antara anggota marga. Meskipun tidak ada tanda-tanda nyata, ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk membahas isu tersebut. Ternyata, firasatnya benar, dan pertemuan itu mencegah konflik yang lebih besar. Hubungan ilahinya memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebijaksanaan leluhur, seperti sebuah jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa, yang memungkinkan Anda untuk menerima bimbingan dari alam yang lebih tinggi dan bertindak untuk kebaikan komunitas Anda. Hubungan ilahi juga membawa Anda pada momen-momen sinkronisitas, ketika segala sesuatu tampak selaras secara sempurna, seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Dalam budaya Indonesia,
Sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sebuah isyarat dari Tuhan atau leluhur. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang merasa dorongan kuat untuk menghadiri sebuah pameran seni kecil di desa tetangga. Ia tidak tahu mengapa, tetapi intuisinya begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk pergi. Di pameran tersebut, ia bertemu dengan seorang kolektor seni internasional yang tertarik pada karyanya, membuka peluang besar untuk karirnya. Momen ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari hubungan ilahinya yang membimbingnya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebagai orang terpilih, Anda akan sering mengalami momen-momen seperti ini, di mana alam semesta seolah-olah bekerja untuk mendukung Anda, menempatkan orang-orang dan peluang yang tepat di jalur Anda. Namun, karunia hubungan ilahi juga memiliki tantangan yang signifikan. Karena Anda begitu terhubung dengan alam yang lebih tinggi, Anda mungkin merasa kesepian atau tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar Anda yang tidak memiliki tingkat kesadaran spiritual yang sama. Dalam budaya Jawa, ada konsep sabar dan anrimo yang mengajarkan kita untuk menerima perjalanan kita dengan hati yang lapang, meskipun dunia tidak selalu memahami kita. Bayangkan seorang biarawati di Sumatera Utara bernama Suster Maria yang sering merasa terisolasi karena pengalamannya yang mendalam dengan Tuhan. Ia menerima visi dan pesan yang sulit dijelaskan kepada orang lain, membuatnya merasa berbeda, seperti seorang pengembara yang berjalan sendirian di padang gurun. Dengan meditasi dan doa, ia belajar untuk menerima perjalanan ini sebagai bagian dari panggilannya, mempercayai bahwa Tuhan selalu membimbingnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk mempercayai hubungan ilahi Anda. Meskipun dunia tidak selalu memahaminya, karunia hubungan ilahi membutuhkan praktik spiritual yang konsisten untuk diperkuat. Dalam tradisi Islam di Indonesia, banyak orang melakukan sholat tahajud untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang bangun tengah malam untuk berdoa dan merenung. Dalam keheningan, ia menerima wawasan tentang cara membantu komunitasnya, seperti membangun sekolah untuk anak-anak miskin atau menengahi konflik antar warga. Dengan menjaga hubungan ilahinya melalui doa, ia tetap selaras dengan tujuan ilahi, seperti sebuah sungai yang terus mengalir karena terhubung dengan sumbernya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus meluangkan waktu untuk praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau refleksi untuk memastikan bahwa hubungan ilahi Anda tetap kuat dan jelas. Dalam budaya Bali, hubungan ilahi sering diwujudkan melalui ritual seperti persembahan canang sari atau meditasi di pura. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimed yang setiap hari mempersembahkan canang sari untuk meminta bimbingan dewa. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk membantu tetangganya yang sedang kesulitan panen. Meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak, ia berbagi hasil panennya. Dan ternyata tetangganya kemudian membantunya dalam situasi sulit. Hubungan ilahinya memungkinkan dia untuk bertindak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, seperti sebuah pelita yang menerangi jalan bagi orang lain. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menggunakan tindakan kecil untuk menyalurkan karunia hubungan ilahi Anda, membawa kebaikan bagi dunia. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Flores, bernama Ibu Maria. Ibu Maria sering merasa terhubung dengan Tuhan melalui doa malamnya, di mana ia menerima wawasan tentang cara membantu murid-muridnya. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk berbicara dengan seorang murid yang tampak pendiam dan tertutup. Ternyata, murid itu sedang menghadapi masalah keluarga yang serius. Dan percakapan dengan Ibu Maria membantunya menemukan harapan baru.
Hubungan ilahi Ibu Maria adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebaikan, seperti sebuah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kebijaksanaan Tuhan. Sebagai orang terpilih, Anda juga akan menemukan bahwa karunia hubungan ilahi Anda memungkinkan Anda untuk membawa kejelasan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar Anda. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, dalam tradisi Jawa, hubungan ilahi sering dikaitkan dengan konsep sangkan paraning dumadi, yang berbicara tentang asal-usul dan tujuan hidup seseorang. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko yang merasa terhubung dengan leluhur setiap kali ia bermeditasi di bawah pohon beringin. Suatu malam, ia menerima visi tentang cara menyelesaikan konflik di desanya. Meskipun ia bukan pemimpin desa, ia memilih untuk berbagi visinya dengan tetua desa, yang kemudian mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hubungan ilahinya memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebijaksanaan leluhur, seperti sebuah pohon yang akarnya terhubung dengan bumi dan cabang-cabangnya menjangkau langit. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa yang memungkinkan Anda untuk menerima bimbingan dari alam yang lebih tinggi dan bertindak untuk kebaikan komunitas Anda. Karunia hubungan ilahi juga memungkinkan Anda untuk mengalami momen-momen kedamaian yang mendalam, bahkan di tengah kekacauan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawakal, yaitu berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bayangkan seorang pedagang di Jakarta bernama Pak Ali yang menghadapi kerugian besar dalam bisnisnya. Meskipun ia merasa cemas, ia berdoa dan mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Dalam doanya, ia merasa kedamaian yang sulit dijelaskan, yang memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Beberapa bulan kemudian, ia menemukan peluang baru yang membawa kesuksesan besar. Hubungan ilahinya adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk tetap tenang dan percaya diri di tengah badai, seperti sebuah kapal yang tetap stabil meskipun ombak mengamuk. Sebagai orang terpilih, Anda juga akan menemukan bahwa hubungan ilahi Anda adalah sumber kekuatan dan kedamaian yang memungkinkan Anda untuk menghadapi segala tantangan dengan keberanian. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang seniman di Bandung bernama Rina. Rina sering merasa terhubung dengan alam semesta melalui meditasi dan lukisannya. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk menciptakan sebuah karya seni yang menggambarkan harapan dan penyembuhan. Meskipun ia tidak tahu mengapa, ia mempercayai intuisinya dan mulai melukis. Karyanya ternyata menginspirasi banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan, membawa mereka kedamaian dan harapan. Hubungan ilahi Rina adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebaikan, seperti sebuah sungai yang mengalir membawa air ke tanah yang kering. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa yang memungkinkan Anda untuk membawa cahaya dan kebijaksanaan bagi dunia. Karunia hubungan ilahi juga membutuhkan keberanian untuk mempercayai bimbingan yang Anda terima, meskipun itu tidak selalu masuk akal secara logis. Dalam budaya Bali, ada konsep Trihita Karana yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Aimed yang menerima visi tentang cara membantu desanya menghadapi kekeringan. Meskipun visinya tampak tidak realistis, menyarankan untuk menggali sumur di tempat yang tidak biasa, ia mempercayai bimbingan ilahi dan membujuk warga untuk mencoba. Ternyata, mereka menemukan sumber air yang melimpah, menyelamatkan desa dari krisis. Hubungan ilahi Aimed adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk bertindak dengan keberanian, seperti seorang pelancong yang mempercayai bintang-bintang meskipun malam gelap. Sebagai orang terpilih,
Anda juga harus mempercayai bimbingan ilahi Anda. Meskipun dunia menuntut logika dan bukti, dalam konteks modern Indonesia, hubungan ilahi sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan pekerjaan atau media sosial. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang sering merasa kewalahan oleh tekanan untuk sukses di dunia kerja yang kompetitif. Dalam doa malamnya, ia merasa terhubung dengan Tuhan dan menerima wawasan tentang cara menyeimbangkan hidupnya. Meskipun ia awalnya ragu, ia memilih untuk mempercayai bimbingan ini dan mulai meluangkan waktu untuk keluarga dan refleksi spiritual. Keputusannya membawa kedamaian dan keberhasilan yang lebih besar dalam hidupnya. Hubungan ilahi Andi adalah anugerah yang memungkinkan dia untuk menavigasi dunia modern dengan kejelasan, seperti sebuah kompas yang menunjukkan jalan di tengah hutan kota yang ramai. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus mempercayai hubungan ilahi Anda untuk menemukan arah dalam hidup. Penutup, sebagai orang terpilih, Anda telah diberikan 7 karunia spiritual kesadaran, intuisi, penyembuhan, kebijaksanaan, nubuat, empati, dan hubungan ilahi yang merupakan alat suci untuk membantu Anda memenuhi misi Anda di dunia ini. Karunia-karunia ini bukan sekadar bakat biasa, tetapi anugerah ilahi yang diberikan untuk membimbing Anda melalui perjalanan spiritual Anda, membantu Anda menavigasi tantangan dunia, dan memungkinkan Anda untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin seperti benang-benang dalam kain tenun ikat, karunia-karunia ini memiliki makna khusus karena mereka selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, trihita karana, sabun ungan, tawadhu, dan tawakal. Setiap karunia membawa tanggung jawab besar. Anda dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia ini dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian, memastikan bahwa Anda bertindak untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam budaya Indonesia, kita diajarkan bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada komunitas, seperti riak air di permukaan danau yang menyebar ke segala arah. Sebagai orang terpilih, Anda adalah pelita yang menerangi jalan bagi orang lain. Tetapi Anda juga harus melindungi cahaya Anda agar tetap menyala di tengah angin kecemburuan, ilusi duniawi, dan energi negatif. Dengan memelihara karunia-karunia ini melalui praktik spiritual seperti doa, meditasi, zikir, atau ritual adat seperti melukat dan persembahan canang sari, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih selaras dengan tujuan ilahi Anda. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal yang setiap hari melakukan ritual pembersihan untuk menjaga hubungan ilahinya tetap kuat. Ia berdoa di tepi sungai, meminta bimbingan dari leluhur untuk membantu warga desa. Suatu hari, ia menerima wawasan tentang cara menyelesaikan konflik antar warga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan rendah hati, ia menengahi konflik tersebut, membawa kedamaian kembali ke desa. Karunia-karunia spiritualnya kesadaran, intuisi, penyembuhan, kebijaksanaan, nubuat, empati, dan hubungan ilahi memungkinkan dia untuk menjadi saluran kebaikan, seperti sebuah pohon yang memberikan naungan bagi mereka yang mencari perlindungan. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kemampuan serupa yang memungkinkan Anda untuk membawa cahaya dan kebijaksanaan bagi dunia. Dalam tradisi Jawa, ada konsep andhap asor, yaitu rendah hati dan bijaksana dalam tindakan kita. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang menggunakan karunia-karunia spiritualnya untuk menginspirasi murid-muridnya. Ia merasakan emosi murid-muridnya, melihat melalui ilusi konflik,
dan menerima bimbingan ilahi melalui doa malamnya. Dengan rendah hati, ia membimbing murid-muridnya tanpa mencari pengakuan. Seperti sebuah sungai yang mengalir tanpa meminta perhatian. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk bertindak dengan andhap asor, menggunakan karunia-karunia Anda untuk kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Dalam budaya Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimeit yang setiap hari mempersembahkan canang sari untuk meminta bimbingan dewa. Ia menggunakan karunia kesadaran spiritualnya untuk merasakan kebutuhan tanahnya, karunia empatinya untuk mendukung tetangganya, dan karunia hubungan ilahinya untuk menerima wawasan tentang masa depan. Dengan menjaga keseimbangan ini, ia hidup selaras dengan misi ilahinya, seperti sebuah pohon kelapa yang memberikan buah, naungan, dan kehidupan bagi lingkungannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menjaga keseimbangan ini, memastikan bahwa karunia-karunia Anda digunakan untuk membawa harmoni bagi dunia. Dalam tradisi Batak, ada konsep sabunungan, yaitu kebersamaan yang harmonis dalam komunitas. Bayangkan seorang tetua adat di Medan, bernama Pak Togar, yang menggunakan karunia-karunia spiritualnya untuk mempersatukan marganya. Ia merasakan energi konflik sebelum menjadi nyata, menggunakan kebijaksanaan spiritualnya untuk melihat melalui ilusi, dan menerima bimbingan ilahi melalui mimpi dan doa. Dengan sabunungan, ia membawa kedamaian dan persatuan bagi komunitasnya, seperti sebuah rumah adat yang kokoh di tengah badai. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menjadi bagian dari sabunungan, menggunakan karunia-karunia Anda untuk memperkuat ikatan komunitas Anda. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawadu dan tawakal mengajarkan kita untuk rendah hati dan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang menggunakan karunia-karunia spiritualnya untuk membimbing warga desa. Ia merasakan emosi warga melalui empatinya, melihat melalui ilusi konflik dengan kebijaksanaan spiritualnya, dan menerima wawasan tentang masa depan melalui nubuatnya. Dengan tawadu, ia tidak mencari pujian, tetapi fokus pada pelayanan kepada Tuhan dan komunitasnya. Dengan tawakal, ia mempercayai bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana Tuhan. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus hidup dengan tawadu dan tawakal, menggunakan karunia-karunia Anda untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam konteks modern Indonesia, karunia-karunia ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan pekerjaan, media sosial, dan perubahan sosial yang cepat. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang menggunakan karunia kesadaran spiritualnya untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan di media sosial. Ia menggunakan intuisinya untuk membuat keputusan karir yang bijaksana, empatinya untuk mendukung rekan-rekannya, dan hubungan ilahinya untuk menemukan kedamaian di tengah tekanan. Dengan karunia-karunia ini, ia mampu menavigasi dunia modern dengan kejelasan dan keberanian, seperti seorang pelancong yang menemukan jalan di tengah hutan kota yang ramai. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia Anda untuk menavigasi dunia modern, membawa cahaya dan kebijaksanaan di tengah kekacauan. Karunia-karunia ini bukanlah beban, tetapi anugerah yang memungkinkan Anda untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Dalam budaya Indonesia, kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga harmoni dunia, seperti benang-benang dalam kain tenun yang saling terhubung untuk menciptakan pola yang indah. Sebagai orang terpilih,
Anda adalah benang emas dalam kain ini, membawa cahaya yang menerangi orang-orang di sekitar Anda. Dengan memelihara karunia-karunia Anda melalui praktik spiritual, kebijaksanaan, dan kasih sayang, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih bermakna, lebih selaras dengan tujuan ilahi Anda, dan lebih mampu membawa perubahan positif bagi dunia. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang menggunakan karunia-karunia spiritualnya untuk menciptakan karya seni yang menyentuh hati. Lukisannya tidak hanya indah, tetapi juga membawa pesan penyembuhan dan harapan, seperti sebuah lagu yang mengalun di hati mereka yang mendengarnya. Ia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan energi penontonnya, intuisinya untuk memilih tema yang tepat, empatinya untuk memahami penderitaan mereka, dan hubungan ilahinya untuk menerima inspirasi dari alam semesta. Dengan karunia-karunia ini, ia menjadi saluran kebaikan, seperti sebuah mata air yang memberikan kehidupan bagi tanah yang kering. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menjadi saluran kebaikan, menggunakan karunia-karunia Anda untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebagai orang terpilih, Anda adalah jembatan antara kedua dunia ini, membawa kebijaksanaan dan cahaya dari alam yang lebih tinggi ke dunia fisik. Dengan karunia kesadaran, Anda melihat melampaui ilusi. Dengan intuisi, Anda mendengar suara batin Anda. Dengan penyembuhan, Anda membawa kedamaian bagi orang lain. Dengan kebijaksanaan, Anda membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan nubuat, Anda melihat masa depan. Dengan empati, Anda merasakan hati orang lain. Dan dengan hubungan ilahi, Anda terhubung dengan sumber segala kebijaksanaan. Karunia-karunia ini adalah alat suci yang diberikan kepada Anda untuk memenuhi misi Anda, seperti sebuah keris yang ditempa dengan hati-hati untuk menjadi senjata kebaikan. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kekuatan yang lebih besar, apakah Anda menyebutnya Tuhan, leluhur, dewa, atau alam semesta, selalu membimbing langkah Anda, seperti bintang-bintang yang menerangi langit malam. Dengan mempercayai karunia-karunia Anda, memeliharanya melalui praktik spiritual, dan menggunakannya dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda adalah sebuah perjalanan suci, penuh makna, dan penuh dampak. Tetaplah setia pada panggilan Anda. Tetaplah terhubung dengan yang ilahi, dan teruslah bersinar sebagai pelita di tengah kegelapan. Dunia membutuhkan cahaya Anda, dan sekarang lebih dari sebelumnya. Dunia membutuhkan kebijaksanaan, penyembuhan, dan kasih sayang yang hanya dapat diberikan oleh orang-orang terpilih seperti Anda.